Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita akan membahas 8 emiten nih di sektor pertambangan emas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana dengan kinerjanya dan juga valuasinya, apakah kira-kira masih murah atau tidak, sejalan dengan kenaikan harga emas di pasar spot yang mencapai 17,05% sepanjang tahun 2023. Namun sebelum membahasnya secara mikroekonomi, kita akan membahas secara makroekonomi dimulai dari pergerakan harga emasnya. Ya, jadi kalau kita lihat di mana sepanjang tahun 2023 hingga 4 Desember atau hari Senin kemarin, yaitu di mana emas ini mencapai all time high-nya di sekitar 2.135,4 US dollar per troy ounce atau naik sekitar 17,05%. Kalau kita lihat di sini chartnya, di mana harga tertingginya kemarin jatuh pada Senin 4 Desember 2023. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan harga emas ini sejalan dengan dovish dari kebijakan The Fed sendiri. Apalagi kalau kita lihat inflasi di Amerika per Oktober itu kemarin turun menjadi 3,2% dari periode September sebelumnya di 3,7%. Kemudian kemarin juga baru ada rilis data lowongan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat lowongan pekerjaan di AS itu turun menjadi 8,73 juta periode Oktober dari sebelumnya periode September itu sekitar 9,3 juta. Dan apalagi besok ini juga akan ada data non-farm payrolls di US sendiri yang akan rilis, di mana kalau kita flashback di bulan sebelumnya periode Oktober itu sekitar 150.000 non-farm payrolls ya, atau turun dari periode September sekitar 297.000. Jadi penurunan dari inflasi, kemudian ada penurunan dari lowongan kerja hingga non-farm payroll sendiri, ini akan membuat The Fed ini makin dovish lagi untuk menahan suku bunga dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau suku bunga turun, otomatis harga emas ini akan menjadi lebih menarik karena akan menjadi lebih murah nih dibandingkan dengan mata uang lainnya. Jadi biasanya kenaikan harga emas ini sejalan dengan penurunan indeks dolar. Kita bisa melihat pergerakan indeks dolar di slide selanjutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di mana tadi harga emasnya naik sepanjang tahun 2023 sekitar 17%, indeks dolarnya sepanjang tahun 2023 hingga Desember atau 4 Desember hari Senin kemarin ketika emas mencapai all time high-nya, di sini indeks dolar turun sekitar 0,25%. Dan kalau kita lihat di sini justru di bulan Juli 2023, indeks dolar ini sempat turun atau anjlok paling rendah di sepanjang tahun 2023 berada di level 99,58 atau sepanjang tahunnya itu sampai Juli turun sekitar 3,81%, hampir 4% ya. Di mana kan untuk The Fed ini masih dovish sehingga membuat indeks dolar ini melemah. Dan ketika indeks dolar ini melemah, otomatis juga US Treasury atau 10 tahun ini juga melemah. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini ada US Treasury selama 10 tahun ya, atau imbal hasil dari AS sendiri. Kalau kita lihat di mana untuk imbal hasil Treasury AS ini pada perdagangan Senin kemarin atau 4 Desember ini mencapai levelnya di 4,28% ketika harga emas mencapai all time high-nya di 2.135,4 US dollar per troy ounce. Kemudian kalau kita melihat pada penutupan perdagangan kemarin hari Rabu 6 Desember, di mana justru turun lagi dari 4,28 menjadi sekitar 4,12%. Jadi memang imbal hasil Treasury AS ini makin turun ya. Jadi sebelumnya kan sempat menyentuh sekitar 4,8 hingga 4,9%, dan kemarin harus ditutup di level 4,12%. Dan di sini juga para pelaku pasar atau investor ini melihat peluang sekitar 57% bahwa nantinya akan ada penurunan suku bunga pada Maret 2024 atau sekitar kuartal 1 2024 yang turun dari 63% menurut alat Fed Watch Tool CMA. Jadi kalau kita lihat di mana Desember nanti akan menahan suku bunga lalu berlanjut cut rate nih atau pemotongan suku bunga di kuartal 1 2024. Nah, hal ini yang bisa mendorong penurunan indeks dolar dan juga US Treasury 10 tahun dan juga akan membuat harga emas ini menjadi lebih menarik di mata uang lainnya sehingga permintaan emas bisa meningkat dan harganya juga otomatis bisa meningkat. Dan selanjutnya kita bisa melihat track record dari suku bunga AS.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini selama track record-nya per November kemarin di mana kebijakan suku bunga AS sendiri berada di level 5,25% hingga 5,50% atau tertahan selama 3 periode berturut-turut ya. Kalau kita lihat memang sejak Maret 2022 itu dimulai dari 0,25% dan 0,50%. Namun sayangnya ketika November 2023 harus naik cukup signifikan di 5,25% hingga 5,50%. Yang dimana nanti Desember diprediksi akan tertahan di level yang sama 5,25 hingga 5,50%. Selain tadi ada penurunan dari lowongan kerja, kemudian juga prediksi non-farm payrolls ya besok turun, kemudian inflasinya turun. Nah, di sini ada juga data PCE atau Personal Consumption Expenditure-nya untuk AS sendiri kemarin periode Oktober itu turun menjadi 3% dari sebelumnya sekitar 3,4% pada periode September 2023. Dan besok kita juga akan menanti data non-farm payrolls yang seperti saya bilang yang diprediksi kemungkinan akan turun. Karena untuk periode Oktober itu turun menjadi 150.000 dari sebelumnya 297.000 pada periode Oktober 2023. Nah, ini kita sudah bahas secara makro, sekarang kita bergeser ke lingkup yang lebih kecil yaitu emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi di sini ada 8 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pertama ada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, kemudian ada Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA. Di sini juga ada Medco Energy International MEDC, kemudian ada Arci Indonesia atau Arci. Di sini juga ada Bumi Resource Minerals Tbk atau BRMS, dan juga ada PSAB atau G Resource Asia Pasifik, dan di sini juga ada United Tractors Tbk atau WNTR, dan juga ada Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA. Jadi kalau kita lihat di mana tadi harga emas itu sepanjang tahun 2023 hingga all time high-nya naik sekitar 17%, namun justru dari 8 saham emiten emas di sini yang ada di BI hanya 3 saja yang mencatatkan kenaikan pergerakan harga sahamnya. Dan sisanya 5 justru harus mencatatkan penurunan kinerja harga saham. Jadi kalau kita lihat hingga perdagangan Rabu kemarin 6 Desember, Antam ini secara year to date turun 14,14% di level 1.700 per lembar saham. Untuk MDKA turun 39,47% di level 2.500. Untuk MNDC sendiri yang dimana bisnisnya bukan hanya emas, ada juga minyak dan gas bumi, di sini juga turun 5,50% di level 1030. Ada juga Arci di sini justru naik di 26,35% di level 422. Pagi kemarin kalau kita lihat Arci ini ada rumor brand akan mengakuisisi Arci. Jadi kemarin kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya cukup tinggi, naiknya signifikan karena terdorong dari isu brand akan mengakuisisi dari saham Arci sendiri. Kemudian ada BRMS di sini naik secara year to date di 23,75% di level 198. Ada juga PSAB yang sayangnya harus turun di 16,67% di level 90. Di sini juga ada UNTR yang turun juga di 16,18% secara year to date di level Rp21.625 per lembar saham. Dan Harta Dinata yang di sini naiknya cukup signifikan secara year to date 95,10% dengan level 398 per lembar saham. Nah, kenapa nih ada yang naik dan juga ada yang turun? Kita bisa melihat di slide selanjutnya untuk menjawab kenapa harga sahamnya bisa naik dan juga turun. Ya, jadi di mana memang pergerakan harga emas di pasar spot sepanjang tahun itu naik sekitar 17%. Namun sayangnya beberapa saham di Bursa Efek Indonesia untuk emiten pertambangan emas ini justru ada yang mencatatkan penurunan harga saham. Jadi sebenarnya penurunan harga saham itu sejalan dengan penurunan kinerja yang ada di masing-masing perseroan. Jadi kalau kita lihat di mana tadi harga saham emas itu untuk Antam sendiri turun sekitar 14% secara year to date. Dikarenakan kalau kita lihat di sini penjualan Antam ini turun dari kuartal 3 2023. Jadi kalau kita lihat penjualannya di kuartal 3 2022 dari 33,68 triliun menjadi 30,89 triliun saja, atau performanya secara penjualan ini turun menjadi sekitar 8,27%. Meskipun kalau kita lihat performa secara total hasil laba bersihnya di sini ada kenaikan dari 2,62 triliun menjadi 2,8 triliun atau performanya labanya naik sekitar 8,44% secara performa. Kemudian kalau kita lihat di mana tadi MDKA juga harga sahamnya anjlok sekitar hampir 40% secara year to date.
Jadi kalau kita lihat di sini MDKI justru membukukan kerugian pada kuartal 3 2023 di sini, di mana MDKI mencatat kerugian sebesar 367 miliar, yang di mana kuartal 3 tahun 2022 itu mencatatkan laba sekitar 1,06 triliun rupiah. Dan di sini kalau kita lihat untuk menjualnya justru memang ada peningkatan 9,67 triliun menjadi 18,07 triliun. Namun sayangnya masih tingginya beban-beban sehingga masih menggerus laba dari perseroan dan akhirnya membukukan kerugian. Kemudian tadi saham MNDC di sini juga mengalami penurunan performa harga saham sekitar hampir 6%. Jadi kalau kita lihat di sini juga MNDC tercatat ada penurunan kinerja dari laba dan juga penjualan. Di sini untuk penjualan MNDC turun performanya sekitar 4,51% dari 27,01 triliun menjadi 25,79 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara labanya juga anjloknya cukup dalam, yaitu dari 6,19 triliun menjadi 3,74 triliun atau performanya turun sekitar 39,5%. Dan di sini ada juga Archie, di mana tadi saham Archie naiknya secara year to date sekitar 26%. Jadi kalau kita lihat di sini penjualannya ada peningkatan sekitar 4,03% dari 2,55 triliun menjadi 2,66 triliun rupiah. Namun sayangnya kalau kita lihat nih, secara labanya justru turun ya dari 234 miliar menjadi 168 miliar atau performanya turun sekitar 28%. Nah, jadi kenaikan saham Archie ini memang kemarin meningkat karena ada dorongan dari isu bahwa brand akan mengakuisisi Archie sehingga mendorong kenaikan harga sahamnya. Dan di sini ada BRMS, di mana tadi BRMS ini untuk harga sahamnya naik sekitar 24% secara year to date. Kalau kita lihat di sini memang ada peningkatan kinerja dari penjualan dan juga laba. Penjualan dari BRMS sendiri naik sekitar 293% dari 128 miliar menjadi 505 miliar rupiah. Dan di sini kalau kita lihat labanya juga mengalami peningkatan menjadi 62% atau performanya dari 99,85 miliar menjadi 161 miliar rupiah. Dan untuk PSAB sendiri kalau kita lihat di mana tadi juga untuk harga sahamnya turun ya sekitar 17%. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada penurunan dari kerugian ya, kerugiannya makin bertambah. Secara penjualan memang meningkat yaitu sekitar 20,78% dari 1,19 triliun menjadi 1,43 triliun. Namun sayangnya kalau kita lihat di sini secara kerugian ini bertambah dari rugi 41,75 miliar menjadi ruginya 207 miliar rupiah. Nah, ini yang mendorong harga saham PSAB turun sepanjang tahun 2023 sekitar 16,67% atau hampir 17% ya. Dan di sini ada United Tractor atau UNTR yang tadi harga sahamnya juga terkoreksi sekitar 16% sepanjang tahun 2023. Di sini memang ada penurunan laba walaupun kalau kita lihat penjualannya meningkat dari 91,53 triliun menjadi 97,59 triliun atau naik 6,63%. Tapi secara labanya di sini tercatat turun performanya sekitar 3,26% dari 15,8 triliun menjadi 15,3 triliun rupiah saja. Dan yang terakhir ada saham Harta yang tadi tercatat naiknya sekitar 95% secara year to date. Di sini memang ada kenaikan dari penjualan dan juga laba. Jadi kalau kita lihat Harta ini naik penjualannya performanya 82,83% atau naik dari 5,1 triliun menjadi 9,33 triliun. Nah, untuk performa labanya atau meningkat sekitar 25,94% dari 206 miliar menjadi 259 miliar rupiah. Nah, ini yang mendorong harga sahamnya kenapa tadi bisa naik dan juga turun karena memang dari performa kinerja masing-masing ada yang mencatat kenaikan dan juga ada yang mencatatkan penurunan. Dan selanjutnya kita bisa melihat juga rasio keuangan dari masing-masing emiten. Ya, di sini untuk PBV-nya kalau kita lihat dari 8 emiten saham di sini, yang paling murah atau PBV-nya berada di bawah 1 di sini ada MNDC di 0,93, kemudian ada PSAB di 0,53, ada juga Harta di 0,95. Jadi ini memang PBV-nya di bawah 1 sehingga untuk MNDC, kemudian PSAB dan juga Harta dapat dikatakan murah. Untuk yang sudah berada di harga wajarnya
ada Antam di 1,66, kemudian juga ada BRMS di 1,54 dan UNTR di 1,08. Dan di sini sayangnya untuk MDKA sudah 4 kali lebih mahal, PBV-nya 4,2 dan juga Archie di 2,6 atau hampir 3 kali lebih mahal. Kalau kita bergeser secara sektoralnya, dapat dikatakan murah secara keseluruhan jika sebuah emiten emas berada di price earning ratio 15. Jadi di sini untuk yang di bawah pairnya 15 ada Antam di 10,76, ada MEDC di 5,16 dan juga ada UNTR di 3,94 dan juga Harta di 5,29. Nah, 4 emiten ini yang tercatat masih murah secara sektoral. Sedangkan MDKA di sini pairnya negatif dan juga PSAB pairnya negatif dikarenakan tadi perseroan masih membukukan kerugian. Dan dalam menghasilkan margin di sini, kalau kita lihat yang paling tinggi adalah BRMS di 53%, PSAB di 52,9%, dan juga MDC di 43,8%. Lalu kemudian disusul Archie di 28%, Antam di 19%, dan paling kecil di sini adalah Harta di 7,95%, dan juga MDKA di 10,14%. Dan dalam menghasilkan laba bersih tadi di mana yang ada 2 saham yang masih mencatatkan kerugian, ada MDKA sehingga NPM-nya negatif di 2,03% dan juga PSAB di 14,40%. Dan dalam menghasilkan laba bersih di sini yang paling baik adalah BRMS ya di 32,02%, lalu disusul di sini ada MEDC di 14%, lalu disusul ada UNTR di 15,7% dan juga sisanya di bawah 10%. Ada Antam, kemudian juga ada Archie dan juga ada Harta yang masih di bawah 10%. Nah, kira-kira dari valuasi dan juga emiten-emiten pergerakan harga sahamnya tadi, mana nih yang kira-kira layak dikoleksi? Ya, kita sudah bisa melihat bahwa pergerakan harga emas di pasar spot sepanjang tahun 2023 memang mencapai kenaikan yang cukup signifikan, bahkan mencapai all time high-nya di level 2.135. Namun sayangnya memang kinerja harga saham dari masing-masing emiten saham bergantung juga pada kinerja perseroan masing-masing. Jadi tinggal dipilih mana nih yang paling bijak, yang valuasinya masih murah namun juga kinerja perseroannya masih cukup baik. Ini ngomong-ngomong disclaimer on ya untuk teman-teman di rumah, jadi kita bisa memilih dengan bijak mana yang kira-kira layak dikoleksi untuk jangka panjang, mengingat bahwa harga emas ini masih bisa menarik hingga kuartal 1 2024 sejalan dengan penurunan atau rencana penurunan suku bunga oleh The Fed. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Syafinas.